Mengalir mau. Kalau gitu nyiapin kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi teman-teman. Jadi Sukawati selaku kepala sekolah SD Kalimantan Jalan 1 dan Bapak Edi yang berbahagia ya. Selamat tadi Pak. 1 tahun. Untuk kali ini Bu, jadi saya mau izin, saya membawa surat tugas untuk tanda tangan ini mungkin tidak diperlukan teman-teman, oke? Dan untuk selanjutnya saya di sini akan observasi tempat yaitu evaluasi pembelajaran dan organisasi. Jadi Bu Dewi, sebelum saya melakukan observasi dengan Pak Edi, saya mohon ada refleksi dari kompetensi atau peningkatan dari Pak Edi selama 1 tahun. Ini saya selaku kepala sekolah selama 1 tahun ini saya melihat cara mantau Pak Edi itu ke anak-anak pembelajarannya itu sudah sangat menyenangkan saya. Karena apa? Kalau mungkin dulu Pak Edi mungkin sering pembelajaran yang berpusat pada Pak Edi, sekarang itu anak-anak itu sudah punya kesadaran diri. Maksud saya dari pembelajarannya itu anak-anak itu tidak makan ke anaknya, bukan fokus ke Pak Edi-nya yang seperti sumber segalanya. Ternyata Pak Edi-nya mancing saja, anak-anak sudah mengerti. Terus mengenai pembelajaran berdiferensiasi, kemarin sempat saya lihat ke kelas 6, alhamdulillah sudah diterapkan seperti itu. Mungkin pengelompokan siswa sesuai kemampuan mereka atau sesuai minat mereka seperti itu sudah dilakukan. Oke, terima kasih untuk refleksi dari itu. Untuk yang saya menangkap tadi bahwa Pak Edi sudah mengelompokkan minat dan bakat sesuai apakah dengan ketika melihat itu muncul integritas apa integrasi dengan kompetensi sosial emosional kita. Sederhananya Seperti hanya saya menanyakan apakah hari ini ada yang tidak masuk maka dari ada yang tidak masuk itu Pak Edi diajak bersama-sama doakan yang tidak masuk. Terus apa lagi ya, ada doa sebelum pembelajaran, ada SPP dan lain-lain. untuk pembelajaran Pak Edi itu kan kita sebagai pendidik kan wajib melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Itu Pak Edi sudah melaksanakan Sudah sebagai contoh diutarakan secara lisan atau tertulis. pada saat itu diutarakan secara lisan. Dan Pak Edi ini kan sudah pembelajaran pengelolaan murid yang mungkin mencoba mengeluarkan emosi Pak Edi. Ya, dengan lihat itu Pak Edi bagaimana responnya? Untuk secara langsung saya tidak melihat. Oh iya. Untuk secara langsung Pak Edi dengan anak saya belum. Tapi dari anak Edi dengan murid-murid di kelasnya itu yang saya tangkap ya, di kelasnya itu ada beberapa anak yang ada istilahnya itu pembulian secara lisan dan diberikan secara fisik. Terus bagaimana caranya anak-anak itu memberikan kesadaran anak-anak bagaimana menerima semua anaknya di satu dengan perbedaan yang ada.
Oke Pak Haji, kan tadi memang berat Bu, jadi saya langsung melihat itu langkah-langkah Pak Haji. Kalau saya ya mungkin seperti praktek di tiga institusi kemarin kan. Jadi ya saya ada ngobrol pertama kali ya validasi tindakan itu kenapa melakukan itu, lalu saya validasi kesalahannya, memahami benar enggak jika itu salah itu dulu. Ya, saya paham, saya coba praktekkan juga sampai saat ini. Dan pada akhirnya ya anak-anak tersebut itu memahami. Ini di antara yang pertama itu saya proses dulu Pak, yang korban, yang satu korban dan yang satu kelompok pelaku. Jadi di sini yang ada satu korban itu ya saya tanya setiap anak itu ya saya tanya, oh ya memang Pak saya jadi ini dulu ya dari kelas dulu berapa tingkat kelas yang bawahnya, akhirnya puncaknya di kelas ini. Kenapa kok ada perbedaan? Dulu kebetulan kan saya pernah pegang anak ini kan di kelas 2, tapi lambat-lambat ada perbedaan di kelas mereka. Ternyata anak ini sepertinya kok sulit sekali ya bersosial, seperti unek-unek waktu pembelajaran itu seperti unek-uneknya tertekan. Oh ternyata itu selain tertekan diri itu dengan lingkungan ya. Jadi kalau misalnya mau maju itu seperti dia itu melihat sekitar, jadi mengamati kondisi sekitar. Ternyata ya dulu sering terjadi pembulian, dalam artian kata-kata itu ada beberapa anak yang merasa ada ini disaingi dalam hal prestasi, ada hal yang tidak disaingi dalam hal kondisi keadaan mungkin belajar tingkat materi dan sebagainya. Mungkin ada kondisi yang dilihat, mohon maaf, dilihat dari fisik dan cara bergaulnya itu juga menjadi bahan bulian juga. Akhirnya itu saya simpan, kita tidak langsung bagaimana merespon tidak. Saya coba cek dulu, saya tanya, lalu yang anak-anak ini bagaimana. Ternyata ya untuk yang kali ya saya tanya, itu yang pertama berat Pak ya, berat. Ternyata ya yang enggak Pak gini. Akhirnya ya saya tanya, kira-kira perbuatan yang kamu lakukan bagaimana? Itu bukan enggak? Ternyata ya juga enggak. Terus dengan lihat seperti ini, kami dengan teman-teman seperti ini, kami bersama satu kelas punya tujuan yang sama. Yang kamu inginkan apa? Satu kelas punya rukun atau bercerai-berai, yang bercerai-berai itu kira-kira enak enggak nanti ke depannya? Atau suatu ketika kan kamu enggak tahu kalau kamu itu bisa butuh dia. Maka dari sekarang kalau kamu melihat tahu seperti itu, ke depannya bagaimana? Akhirnya ya alhamdulillah memahami dan akhirnya bersikap lebih menerima dan tidak mengintimidasi dan membeli lah katanya gitu Pak. Yang bilang ya sampai saat ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu seperti itu. Kemarin juga dengan dilema etika sama dilema itu ya belajar. Ya dilema itu per anak dengan saya dengan lingkungan juga terjadi juga Pak. Mungkin diceritakan juga. Ini perlu diceritakan juga. Ya sebagai referensi. Oh, kok yang satu anak ini mungkin sama Bu Dewi juga. Saya selalu dengan Dewi saya sampaikan. Anak ini ceritanya itu ya teman-teman ya, proses saya teman-teman. Bagaimana kalau saya tidak masuk itu? Satu anak ini ternyata saya tidak masuk, kadang masuk mengantuk, tidak mengerjakan tugas. Nah, saya terminal itu kalau ukurnya dari kelas 2 ini termasuk 3 besar. Kalau di rating lepas nilai. Ternyata kok di kelas sekian dan sekian kok jadi turun, bahkan tidak mengikuti sama sekali. Ya ternyata puncaknya, ya saya hanya dengar puncaknya saat kelas 6 ya, karena ibundanya itu memang meninggal, tinggal dia dengan ayahnya, dia bersama nenek, jadi ayah dan anaknya tersebut tinggal bersama nenek. Jadi mantu lagi tempat neneknya. Saya tanya itu kenapa kok tidak masuk. Ternyata memang sudah berjalan dari dulu ketika ibunya sudah tidak ada, neneknya sudah usianya sudah semakin tua, itu ya sakit kemarin sampai tidak bisa berjalan. Itu di kelas 6 apapun ya yang mengerjakan anak itu ya yang satu anak itu. Namun juga akhirnya konsultasi dengan jadi mau ikut
kegiatan full saja itu sangat berat ya Pak. Jadi pas saat itu juga orang tuanya itu sakit stroke, serangan ayahnya itu. Jadi saya tanya sering jajar itu kenapa nggak masuk? Saya itu kalau pulang Pak, pekerjaan itu sudah banyak mengiring baju ayah neneknya itu ya dia yang nyuci, masak jamu selama 2 jam. Ini saya tanya bisa menjelaskan dengan detail dengan yakin masak jamu itu sama 2 jam dipotong sampai akhirnya bisa rebus, mengganti popoknya. Itu anak kelas 6 Pak. Mengganti pampers ya, bahunya itu. Dan ketika ayahnya jatuh sakit langsung negur saya, Pak ini bagaimana kalau nggak bisa sakit ya karena saya sakit, alasannya itu karena takut. Akhirnya karena saya ya merasa bagaimana bingung juga dalam hati kecil ya juga, iya bagaimana dia ikut semuanya dia sama-sama merasakan senang gitu. Karena saat itu saya anggap itu dia 6 tahun kegiatan kayak ini kan nanti kalau tidak kan ya besoknya saya takutnya ya kecewa bagaimana. Akhirnya konsultasi jadi saya WA malam terus paginya di itu langsung membantu alhamdulillah dengan Bu Dewi. Saya perannya ini dibantu ya, terima kasih ini mungkin ya saya ucapkan kembali sama Bu Dewi, permasalahan itu akhirnya bisa teratasi. Nah, mengingat kembali lagi yang tugas-tugas tadi, jadi malam itu ya nggak bisa tidur. Jadi sebelum pekerjaan rumah itu bersih, pekerjaan rumah itu selesai, biarnya itu nggak bisa ngerjakan tugas. Kalaupun sudah selesai itu kan capek Pak. Dan solusinya di rumah itu kalau saya bertugas, kalau nggak saya jelaskan apa nggak membebani dia. Sama seperti saya tidak tugas dari saya bertugas itu bukan solusi yang terbaik buat saya kalau nggak dijelaskan. Akhirnya ya ini saya coba les sedikit-sedikit ya agak terangkat. Mungkin solusi kedepannya ini yang bersama-sama mungkin yang saya kira mampu itu saya coba lepaskan, saya ganti tarik yang agak masuk dia ya. Itu yang kemarin saya masukkan ke tugas rukol 3.1 kemarin. Ya ternyata ya Pak, dengan kolaborasi dengan berbagai pihak ternyata ya memang penting sekali Pak. Kemarin dari pihak Pak sekolah betul Pak, nggak bisa sendiri ternyata itu. Saya pun ketika di pertama itu langsung aduh Pak gitu, langsung saya lari kemarin menuju ke rumah sekolah adalah kalau Pak Edinya mungkin ada mencari perhatian tidak sedikit kerjasama kita terhadap petanya itu juga mungkin ya tidak akan terjadi seperti dilepani malah mantap di situ, tidak ada jalan keluar. Dan satu alhamdulillah Pak Edinya juga terbuka pada kami sebagai apa saya dulu cerita kepada saya, terus saya juga bicara teman-teman, akhirnya solusi itu bisa muncul. Ya kan perannya harus memang itu karena kita sudah menganggap semuanya adalah keluarga, kita keluarga kedua di antara keluarga anak pertama itu. Ya bilangnya tetap ya CJP ya mungkin sedikit ya tidak memungkiri Pak ada bagian-bagian yang sangat baik karena kurangnya itu bukan karena CJP-nya yang kurang tapi karena saya sedikit ada kurangnya waktu kadang apa untuk memahami materi tersebut. Saya kira ya ketika saya masuk bisa memahami ada waktu banyak untuk baca itu bisa bermanfaat sekali. Seperti ketika restitusi itu menahan emosi saya dulu ya jujur saja Pak. Dari 5 sikap ada penghukum, perasaan bersalah itu termasuk apa sih ya? 5 posisi kontrol itu ya mungkin paling tidak ya bisa 1, 2, 3, 4 saja itu tidak bagus ya. Akhirnya ya saya coba ternyata memang itu ya kan sampai lama ya terus saling menggali ilmu sebanyak-banyaknya mengupdate diri itu ya penting buat kita juga menjadi aktivitas kita berorganisasi karena saya
merasa memang kurang sekali. Mungkin dari segi yang lain pandangan teman itu atau saya sendiri bisa lebih, tapi saya yakin ada di bagian lain itu saya sangat kurang. Mungkin bisa memahami apa itu penggerak ini sedikit banyak bisa membantu saya lah. Termasuk diferensiasi ini kemarin lah. Saya ditagih awal-awal, mohon maaf ya, sulit merespon karena saya belum mengerjakan juga. Jadi RPP itu saya sulit mencerna, banyak sekali kan referensi di internet Pak. Terus saya banyak referensi di internet. Diferensiasi itu ada mengulas lagi produk, terus proses, terus apa lagi ya, satu konten. Saya itu masih ngambang. Ya ketika kita tekan lagi ayo, ya, mohon maaf Pak, ini saya kan Anda bisa respon, sebenarnya ya salah juga, tapi tetap kerja karena ada tugas tambahan di sekolah. Oh, makanya kerjaan satu diferensiasi itu yang mungkin saya pahami nanti, mungkin bisa terlihat itu nanti betul apa salah. Ada sedikit memahami diferensiasi produk, nanti apakah itu benar yang saya pahami, nanti anak-anak bisa menghasilkan produk sesuai keinginannya. Ada yang auditori, nanti produknya auditori itu seperti apa, apakah yang visual, nanti produknya visual itu seperti apa, apakah itu yang dimaksud dengan diferensiasi produk. Itu ya kebetulan ya Bu Dewi ini juga guru penggerak juga. Saya produk itu akhirnya saya terbantu karena beruntungnya saya di sini ya punya kepala sekolah yang luar biasa Pak, jujur. Mungkin karena kepala sekolah ini ya enak, sabar Pak. Ini menghadapi saya ini sulit, mungkin tidak banyak orang ini sabar sekali beliaunya ini. Jadi akhirnya cuma saling melengkapi. Intinya saling melengkapi, tidak ada yang super dan junior dan superior, tidak ada. Intinya saling melengkapi Mas. Mencari. Saya juga perlu belajar. Apa belajar? Iya. Mencari tambahan gitu loh Pak, kemarin malam itu sampai jam 1:30 saya kepikiran. Apa ya? Gimana cara melakukan itu ya? Konten itu untuk kita menyampaikan betul. Konten itu apakah isi penyampaian? Ya, berarti anak yang mau menerima kita itu mau kita sampaikan dalam beragam apa? Di auditori seperti apa? Visual seperti apa? Seperti itu. Akhirnya saya coba kemarin cari-cari gambar, ada video, ada Bu Dewi juga. Mudah-mudahan Pak nanti ya sesuai dengan ekspektasi dengan minimal ya cukup lah ya, jangan di bawah. Saya angen-angen itu terus sampai tensi itu 90 lemes. Saya sampai kemarin jam 3 itu bangun sudah bisa tidur nanti Pak. Ya berbagai macam ya namanya orang kalau ada tugas ya begitu Pak. Saya tidak antisipasi itu ampun. Makanya nanti kemarin ada dengan chat lagi ya, kebetulan ya ada ide, ada apa, ya pas mepet dan saya juga kemarin saya coba buat hasil ini yang belum sempurna, itu membuat hasil untuk mengakomodasi itu kinestetik utamanya gitu. Jadi yang lain yang produk itu nanti saya juga nanti dari menggunakan Chrome untuk yang apa auditori, nanti yang visual nanti anak bisa menggambar sendiri, terus yang hasil nanti bisa apa yang kinestetik ya. Tapi akhirnya dengan tuntutan itu ya berpikir. Terima kasih Pak ya, Yes. refleksinya luar biasa. Sekarang terakhir nih, memotivasi kita berdua. Saya yang bagaimana ini? Yang jelas jangan dimotivasi saya menjadi KS, saya jelas tidak kuat lagi. Kalau saya motivasinya apa ya? Intinya kalau saya sendiri aja, saya ingin bergerak. Terus bagaimana saya bisa menggerakkan anak-anak saya. Terus Pak Edi juga bisa bergerak. Tapi menurut saya selama mengikuti CGD ini sudah banyak teman-teman tadi, motivasi saya itu monggo buatlah suatu perubahan gerakan, tidak harus yang super langsung besar, yang kecil aja. Insya Allah nanti kalau kita konsisten Pak Edi akan jadi luar biasa. Itu menurut saya tidak perlu yang super tinggi.
terima kasih Ibu Dewi atas kesempatan dan waktunya untuk refleksi ria sama kita. Dengan yang enggak, saya bingung ditambah apa. Ini sekedar untuk kan kita lama tak jumpa, kan saya itu butuh apa? Butuh refresh kembali. Terus kalau kemarin tuh dari 2 CDP itu Pak kenapa harus libur? Kita mau mulai dari awal lagi seperti itu. Iya. Jadi kan kita anu lagi dulu mengatur waktunya lagi. Jadi seperti pembukaan awal Pak kalau kita itu. Sama kalau saya dulu terhadap puasa dan Puasa itu dua hampir satu setengah bulan. Puasa nggak ikut total, hanya diperpanjang waktunya gitu, tugas-tugasnya. Kalau bila yang full ini nanti kita menunggu untuk yang Dokter nomor ya. Oh, Mudah-mudahan padahal ini kan penting kita penjelasan RHK-nya kan itu SK. ya untuk biar nanti akan dinaiki atau dipercepat di Februari. Insya Allah cepat. Kalau sudah loka 7 ya, sertifikat itu enggak jauh. Puas. Setengah bulan. Puasa loka ya cuma satu semester gitu berlakunya. Oh iya, cuma satu. Nggak boleh lagi semester awal nggak boleh lagi. Itu lagi CGT lah Pak. Saya bilang kita pengen beres. ampun guys. Ampun guys. Selamat ya Bu Dewi sudah lolos di PP-nya. Ya. Selamat. Dan bisa Ternyata 11 ya? Belum Belum simulasi itu sudah simulasi wawancara. Wawancara. Masya Allah. Asesornya ibu semua. Iya. Kalau di ibu itu ketika itu Masya Allah pertanyaan Masya panjang Allah, ini sejujurnya. sebelum saya mikir 2 kali Pak. Kalau kita salah itu, ya. kita kalau salah ucap pasti kita dikejar itu. Iya, itu. Pernah satu kata saya kami itu saya bilang gitu. Saya kan kami dan teman-teman gitu. Kan saya sebenarnya kan saya. Itu saya langsung dikejar. Seperti itu. Dikejar sih. Apa diinterogasi kan diinterogasi. Ibu itu mesti mau. Ya Allah. Kalau kelihatan tuh. Seperti itu. Ibu juga. Jadi itu orang begitu buku itu kan saja. Ya. Itu mewah ya. Saya dikejar seperti itu. Tapi ya semuanya ini harus begitu mawar. Iya. Kalau misalnya regulasi aku lain harus mencari. Entah apa yang buat saya berhasil itu ya apa saya. Soalnya jawabannya sembulet gitu. Saya diganggu. Pengalaman terkesan itu di situ Pak saya. Ketika simulasi mengajar, detik apa yang saya sampaikan itu hilang semua. Saya juga langsung bilang pakai langsung dibilang sampai pos ibu nervous ini dulu sedia minum nggak sedia silakan minum dulu pertanyaan asesor pertama selesai kembali ke asesor silakan minum dulu wah gua lebih dipukul gitu Semoga sukses. usaha sejauh ini Benar harus itu PP Pak, bukan bisa. Allah. Jadi mau ada kondisinya ini. tapi tidak mungkin tidak serepot mendengar tugas Iya, CPP betul. lebih modal Lebih dengan itu jadi bukan langsung langsung. dan luas CPP belum Bila kita insya Allah biasanya doakan jenengan. tapi kalau mau CPP harus Fase dulu. fase dulu baru rekognisi ke CPP Benar lagi Pak. lebih berharga CPP Iya. Saya dulu itu melihat pengalaman ya. Nggak tahu kenapa kok langsung PP itu. itu yang menjadi poin ini apa namanya? Maksudnya perubahan apa yang kita lakukan masih yang menurut Anda sudah organisasi tahun terus menurut Anda perubahannya sudah menunjukkan apa berkaitan Itu di kalau itu kan kerjasama dengan saya jelaskan. Saya ada MOU dari Perkebunan juga saya intinya itu kita bergerak sendiri bukan ini ngajar saya seperti ini enggak Bukan. intinya bagaimana kita mampu menggerakkan
bos satu orang, bos kelompok atau intinya sembarangan. Nah, saya sebagai polca tidak mengabulkan, makanya tidak mengabulkan murid sekarang. Nah itu sebenarnya, tapi tidak tahu saya. Oke, terima kasih Bu. Ini sudah selesai untuk referensi pertandingan. Semoga jangan dapat berkenan untuk dimonitor lagi untuk kegiatan kita. Kalau akan saya berkata Kalau saya misalnya buat itu lagi untuk kebutuhan PNM. kalau untuk kebutuhan PNM jangan tak butuh yang butuh teman observasi kebenaran itu khusus observasi kebenaran positif. Saya juga ikut di dalamnya itu nanti untuk supervisi untuk saya. Berarti menisan jenis nggak usah tampil lagi. Tapi akhirnya tapi kalau di BMS itu kalau kita masukan itu masukan refresh kembali materi-materi itu refresh kembali apa enggak dulu kita belajar refresh materinya bagian-bagian kedua ya semester satu itu. Dan ketika kalau materi sudah habis apa kita enggak refresh lagi. Kalau kelas 6 itu cuma refresh kelas 5 kelas sampai materi sudah selesai dan kita bisa mendak dalam benar-benar kenyataannya bahkan kelas 5 itu bisa lupa. Ada observasi kelas yang menggunakan diri kita sendiri, ada yang dia itu mengobservasi dan menjawab. Saya kan ini itu yang diobservasi itu apa? Tidak. Kan sebenarnya di coaching itu pra-observasi dan pasca-observasi itu kan deskripsinya saja, tidak sebetulnya itu pemahamannya. Ini sudah kebutuhan. Yang ngatur kan ya yang masih saya diferensiasi dulu sudah berlaku dulu sudah berlaku positif positif hanya itu. Jadi kalau deskripsi itu ya akan khusus benar untuk melawan bukan hubungan dari bios ajak ini ajak ini lah dari foto-foto ini tapi nek bios sedikit tapi aku sih lo kayak gini kan seperti juga masuk itu jadi saya saling bukan video foto-foto dalam saya tidak ternyata ya tidak mampu. Kemarin saya mengerjakan ini aja nggak cukup itu saya selesaikan kemarin itu observasi dan apa. Kalau ini nanti butuhkan teman-teman yang butuhkan cuma saya kan cuma di pojokan itu sih Pak. Melihat saja. Tapi kalau khusus nanti dimasukkan ke KK. Tapi yang jenengan tak besoknya observasi sebagai tugas observasi. kasus khusus dan kemudian nanti itu saya kalau menghadapi kemarin baru siap menghadapi Pak Soe saja yang menangkan hati kalau 3 orang ya rasanya persiapan lagi oke saya ya sementara saya masih menggambarkan Pak Soe dengan mimpi saya itu seperti itu mimpi saya kan ya udah karena saya mikir ya itu kemarin pagi tadi tuh Gini. sekarang itu ya kalau keuangan ini kan nampak ini siap bukan ini soalnya saya juga mengobservasi khusus sendiri coba saya seperti jalan saya kan tidak observasi ini nanti kita tugas observasi karena mau ada satu kok belum luar batas 128 yang saya syukuri JBP itu besok kembali lagi ke dengan dataran ini. semester 2 ke dataran lagi Di mana kan jadi perusahaan lagi. Kalau PP masuk 12 cuma 12. hari
kalau share jadinya tim YouTube Gitu. bisa diambil nanti Pak. Oke. Masuk itu nih. Iya, betul apa no? Nggak apa-apa, buat semuanya. Kan di sana betul apa? Iya. Nanti Betul itu apa? Iya. khusus Apa gitu? Ini itu. Pak Hasan pun Nabi. Kongko Pak. Oke, kita kembali lagi ya Pak Edi Pak Edi. untuk percakapan pra observasi sebelum nanti saya dan panjenengan masuk ke kelas. Kemarin Pak Edi kan sudah melihat ya bagaimana nanti panjenengan akan mengajar di kelas kelas 6 ya Pak Edi. Kelas 6 Untuk pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Itu poin di tema berapa Pak? Tema 1. Tema 1. Ya. Tema 1. Untuk tujuan pembelajarannya sudah jelas ya Pak Edi. Iya. Dengan sudah menyampaikan tujuan apa? Tujuannya itu anak-anak mampu identifikasi isi pokok dan paragraf, Iya. lalu menyajikan paragraf secara mandiri. Iya. Untuk yang tujuan ketiga itu anak bisa menganalisis bagian-bagian bagian-bagian dari bunga lengkap. Iya. Kemudian yang terakhir itu tujuannya anak-anak itu mampu membuat karya dari bagian-bagian bunga yang telah dipelajari. Untuk area pengembangan Pak Haji. Area pengembangan. Iya. Area pengembangan saya mencoba kemampuan intelektual. Yang nggak sampai itu kemampuan intelektual, cara menyampaikan ide pokok itu kepada murid, ya, agar mudah dipahami pada murid ini. Jadi apa yang saya sampaikan nanti bisa benar-benar meningkatkan kemampuan intelektual dari murid. Kemudian yang selanjutnya pengembangan yang tidak saya capai itu bisa mengembangkan kompetensi kemampuan sosial emosional saya dalam menghadapi siswa yang tentunya memiliki kemampuan yang beragam. Semoga nanti dalam kegiatan PI nanti saya bisa menerapkan itu dari KSE, ya, saya terapkan dari berbagai macam peragam anak-anak karena saya rasa ya memang baik sekali model pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Dan untuk Pak strategi untuk mencapai pengembangan diri maksudnya strateginya. Tentunya yang pertama saya membuat perangkat pembelajaran dulu Pak. Untuk rencana siapa saya mengajar itu saya siapkan dengan rupa mudah-mudahan bisa terlaksana rencana saya. Kemudian dari RPP tadi saya tingkatkan, saya kolaborasikan dengan nanti pada saat kegiatan pembelajaran dengan kegiatannya adalah aksinya tadi kegiatan anak-anak nanti ada sebagai sedikit tampilan itu disajikan sebuah cerita kondisi nyata tentang pertumbuhan jagung, dan yang kedua nanti mengamati beberapa macam bunga, tidak ada bentuk kartun, mungkin ada bentuk fisik nyatanya kok bunga lengkap itu seperti ini contohnya. Kemudian yang selanjutnya itu untuk melatih kemampuan siswa dalam memahami materi saya itu saya coba buatkan LKPD, lembar kerja siswa. Itu saya sesuaikan karena ini APP berdiferensiasi Pak ya. Saya siapkan LKPD sesuai dengan kebutuhan siswa. Dari yang auditory, lalu yang visual dan juga yang kinestetik ya, kinestetik itu. Ya mudah-mudahan bisa berjalan strategi yang saya siapkan ini. Oke Pak, kita sudah selesai untuk observasi, sudah saya catat poin-poinnya. Kita sepakati bersama ya dengan Bapak Astor. Kita bisa langsung ke kelas pembelajaran. Oh iya. Mohon perhatiannya ya. Kita mulai. Mohon kerjasamanya ya anak. Tolong untuk laptopnya sementara sudah bisa nyambung internet tapi namun tutup dulu. Ya. Ditutup saja dulu.
Sudah ya? Siap? Ya, ready mulai ya. Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Yes, yes, yes. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, seperti biasanya kita mulai dengan doa dahulu. Semoga apa yang kita awali dengan doa berjalan dengan lancar dan dapat mendapatkan manfaatnya untuk kita semua. Baik, gilirannya untuk menyiapkan silahkan dan didampingi seperti biasa untuk dirijennya ya, untuk menyanyikan lagu. Sambil Pak disiapkan lagunya, anak-anak. Bos siap-siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Terima kasih. Ini Erina, terima kasih ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatannya pembelajaran hari ini, sebenarnya Pak ingin bertanya ya. Bagaimana aja? Ada tidak hari ini teman yang tidak masuk? Ada. Siapa aja? Randy. Oh Randy. Dia masuk berapa hari ya anak-anak? 3 hari. Baik. Apakah ada di sini teman-teman yang sudah menjenguk? Ada yang dereng. Oke, yang sudah terima kasih. Kalau sudah yang sudah menjenguk itu kira sakit apa Cak Randy ya? Baik anak-anak, kita doakan bersama-sama
ya. Mudah-mudahan Randy diberikan segera lekas, diberikan kesehatan supaya agar segera bisa melaksanakan apa? Bisa segera mengikuti pelajaran. Ya. Untuk yang belum bisa menjenguk, nanti anak-anak yang teman lain agar kita saling menjaga apa? Solidaritas. Yang rumahnya dekat bisa menjenguk ke rumahnya Randy. Sekedar menanyakan kabar, tidak usah repot-repot. Tanyakan kabar, berikan semangat, ya, agar dalam hatinya nanti timbul semangat untuk sembuh, ya. Biasanya karena tubuh yang sehat itu ya berawal dari apa ya? Pikiran. Jadi kalau pikirannya sehat, insya Allah tubuh itu juga terbawa sehat. Kalau pikirannya sakit, alas-alasan, biasanya tubuhnya juga ikut sakit. Setuju? Kalau pikiran tidak semangat, kira-kira tubuh pun juga tidak akan semangat, ya kan? Nah, baik anak-anak, menghubungkan dengan semangat tadi, Pak Edi ingin tahu kondisimu hari ini, perasaanmu bagaimana hari ini, ya. Silahkan nanti anak-anak tuliskan, gambarkan keadaan hatimu saat ini, ya. Semuanya pernah bermain WA atau membuka WA atau menggunakan WA? Ketika sedih, tidak ingin mengatakan aku sedih, kita cukup ngetik, pilih apa dah? Emoji. Emoji itu apa dah? Emosi. Jadi emosi perwakilan apa yang perasaan kita yang terjadi saat itu. Emosi kan macam-macam, ya. Ada sedih, ada senang, ada berbunga-bunga gembira. Nah, ini sambil dibagi minta tolong Rahel bisa tolong Pak Edi. Bebas, warnanya bebas. Dari atas. Sudah anak-anak sudah terbagi semua? Sambut. Nah, di sini yang lupa emoji apa kira-kira yang mau saya gambarkan ini pilihannya ada banyak. Mengingat kembali emoji yang ada di WA, silahkan gambar perasaanmu hari ini. Apakah sedang sedih, biasa saja, atau sedang gembira, atau sedang marah? Ya silahkan digambarkan yang ada di depan ini. Bisa tengok sini ya. Tadi beri waktu 1-2 menit. Yang sudah silakan emoji tersebut ditulis, ditempelkan di depan sini. Nanti Pak Edi tengok, Pak Edi lihat ya. Nah, yang sudah silakan ditempelkan di depan. Waktu 1-2 menit. Ya, ini. Ya. Aduh. Ya, Angel sudah maju, Diana. Lalu Farel. Ya. Sudah silakan. Membuat 4 kolom ya, 4 lantai bawahnya nanti buat 4 baris, kalau cukup 4 baris, 4 3 yang rapi.
Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ini pertama kali diawali oleh Dini ya. Dini hari ini sedang sedih ya. Gambarnya sedang sedih. Betul Dini, hari ini sedang sedih? Iya, kenapa Dini kok sedih? Oh, habis dimarahi ibunya ya. Oke. Nah, kira-kira kenapa tadi kok habis dimarahi ibunya? Bangunnya kesiangan. Oh, bangunnya kesiangan. Baik, Dini pastinya kalau bangun kesiangan ada alasannya ya, Din. Kenapa Din kok bisa bangun kesiangan? Mengerjakan PR. Oh, mengerjakan PR. Bagus sekali. Tapi sayangnya mengerjakan PR sampai jam larut malam. Betul. Akhirnya pagi-pagi bangunnya Siang. dan dimarahi ibunya. Nah, itu loh Cah. Akhirnya Dini menjadi sedih. Ya, baik, Pak didoakan nanti untuk kedepannya lagi. Bagaimana Din untuk kedepannya kira-kira biar tidak bangun kesiangan? Tidak mengulangnya lagi. Tidak mengulang lagi. Kira-kira nanti kalau mengerjakan PR bagaimana waktunya? Mengerjakan PR setelah pulang sekolah. Mengerjakan PR pulang sekolah bagus sekali. Biar tidak apa ya? Biar tidak menumpuk. Jadi jam 9 maksimal anak-anak bisa istirahat. Ya. Ini lalu lanjutnya Angel. Biasa saja, betul enggak? Oh, tidak senang juga tidak sedih. Biasa saja. Biasa saja, nggih. Lalu Farel. Senang Pak, ya ditulisi. Farel senang. Senang Rel? Alhamdulillah senang. Mungkin sangunya banyak ya, ditambahi sama ibunya. Nggih. Wah, tepuk tangan. Nanti kalau jajan kita dekat dengan Farel ya. Dengan Farel. Barangkali nanti bisa dapat esnya. Erina, bagaimana hari ini? Bahagia. Apa yang buat bahagia, Rin? Bisa jadi dirjen maju ke depan. Oke, luar biasa. Oh, Cinta biasa saja, email biasa saja, Vicky biasa, Siva biasa. Wah, ini ada ini. Wah, luar biasa ini. Diana memilih sedang ini anak-anak sedang berbunga-bunga. Kira-kira apa nah? Ini luar biasa buat berbunga-bunga. Senang sekali hari ini. Ya, senang sekali. Mungkin pagi tadi mendapatkan uang saku tambahan atau bertemu dengan idola ya, tidak tahu ya, sedang berbunga-bunga. Luar biasa sekali Diana. Tadi juga ada berbunga-bunga aja. Tadi mau jadi tersetrum juga. Lanjut untuk Wisnu. Biasa saja. Nah, Anas, ini yang mana Nas? Giginya kelihatan dua Nas. Biasa saja Pak. Nah, Gopur juga biasa saja. Zaki, ini berarti senang. Ya. Lalu Rahel gembira, alhamdulillah. Lalu siapa ini? Okta, biasa saja. Tapi alhamdulillah giginya masih kelihatan. Baik anak-anak, kita merenung sebentar ya. Kita merenung, pejamkan mata, ya pejamkan mata sejenak. Minta waktu kira-kira 5 detik saja. Pejamkan mata. Pak Edi ingin berkata sebentar saja. Pejamkan mata semuanya. Tenang, lepaknya tidak saya ambil nanti, ya. Uangnya tidak saya ambil. Tahan, tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan perlahan. Bayangkan anak-anak, ya. Bayangkan sambil tarik nafas lagi. Bayangkan sesuatu yang indah ketika kalian telah dewasa. Kalian bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Bayangkan kira-kira kegembiraan apa yang muncul pada orang tua kalian. Bayangkan sambil tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Bayangkan saat itu kalian berhasil mencapai cita-cita kalian. Dan kalian pulang di hadapan orang tua, disambut oleh orang tua. Bayangkan wajah mereka seperti apa, anak-anak sekalian. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Buka mata kalian. Jangan ketiduran. Ya, silakan. Bagaimana perasaan kalian, ya? Bagaimana? Relax. Ada kata baru tepuk tangan. Relax.
silakan dari diri tadi kebetulan sedih, bagaimana perasaannya ini? Menjadi rileks, menjadi ringan. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ketika kita sedih, terutama ya, kita bayangkan hal gembira, kita sedang berjuang, bayangkan ya. Ini semua butuh namanya pengorbanan. Hal yang besar butuh pengorbanan. Oke, setuju? Setuju. Baik. Untuk meningkatkan lagi, kira-kira bagaimana kalau kita SBB? Setuju tidak? Mau nggak? Baik, kalau setuju kita main tembak-tembakan atau main loncat-loncatan ini. Baik, kalau mau main loncat-loncatan, bangkunya agak digeser sini, semuanya sini, agak cepat, oke? Persiapan dihitung sampai 5 kali ya. 1. Yang perempuan sebelah sini, yang kiri laki-laki. 2, 3, 4, 5, 6, lebih 7, 8, 9, 10. Oke, sudah siap anak-anak? Sudah. Oke, kita aja sebentar. SBN Manyaran 1. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? SBN Manyaran 1. Oke, siap. Nah, hari ini kita akan bermain SBD sebentar untuk mengucapkan rasa dingin kita, rasa jenuh kita. Masalah yang ada di rumah kita tinggalkan di rumah. Biarlah berlalu di rumah, kita cari kegembiraan di sekolah. Baik anak-anak, permainan ini simpel sekali ya. Mudah-mudahan bisa memecahkan es yang ada di dalam diri kita. Permainannya sinonim dulu. Kalau Pak Ibu bilang es, nanti sinonim. Kalau sinonim berarti artinya persamaan kata. Kalau Pak Ibu bilang kanan, kalian ke kanan. Kiri berarti ke kiri. Maju berarti maju. Mundur. Siap. Oke, coba tes kanan, kiri, mundur, maju. Mudah. Tantangannya ini. Oke, permainan ini saya dapat juga dari beliaunya Pak Soeb. Saya terapkan ya. Masih ingat Pak Edi? Ini Pak Edi juga belajar lagi. Ya, alhamdulillah kok enak sekali ya. Pak Edi seru waktu kemarin. Antoni, Antoni. Arti dari antonim apa? Lawan kata. Kalau kanan? Kiri. Kanan. Oke, maju. Mundur. Maju. Oke, duduk. Duduk berdiri. Duduk. Oke, siap. Oke. Kawan baca kiri. Oke, kanan, kiri, duduk, berdiri, duduk, kanan kiri. Nanti yang keluar silakan keluar barisan dulu ya. Ada hadiahnya nanti ya. Yang berhasil bertahan ada hadiahnya. Angkat cepat. Kiri, kanan, kiri. Kanan kiri maju. Mundur. Yang salah silakan bergeser. Ya. Yang salah sendiri. Yang salah silakan bergeser. Tidak apa-apa. Ya. Lanjut. Ya, sampai baju temannya sobek. Maju. Mundur. Siap bismillah. Duduk. Langsung konsentrasi, kiri mundur. Mundur duduk. Ayo tinggal siapa? Tinggal Pak lagi ya, kita habiskan. Ya, kanan kiri maju. Lama. Maju duduk, mundur. Ayo, duduk berdiri. Ayo. Duduk berdiri. Lah, salah dulu. Masih paralel.
Bagaimana perasaannya? Ada penambahan rasanya lebih baik? Ya, nanti kita bisa tambah lagi. Baik anak-anak, melanjutkan kegiatan kita yang selanjutnya yaitu ini. Tentunya anak sekalian tahu ya, ciptaan Allah itu banyak sekali. Ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ya, terutama kita akan bahas tentang apa saat ini kan? Makhluk hidup, bagus sekali. Makhluk hidup terutama di kelas 5 dulu. Semuanya pernah kelas 5 tuh kan? Dan mungkin kelas 4 lalu kelas 5. Pasti kelas 5. Di kelas 5 Pak Edi masih ingat bahwa di kelas 5 mempelajari makhluk hidup. Ada berapa makhluk hidup? 3. Lalu Manusia. di kelas 5 sudah belajar tentang manusia dan Hewan. hewan. Lalu di kelas 6 ini kita tinggal mempelajari tentang Tumbuhan. nah, kita pelajari, kita kenali dulu ya anak. Sebelum kita lebih dalam lagi kita kenali dulu. Nah, di sini ya. Di sini nanti kita akan belajar mengenai tumbuhan. Anak-anak yang buka buku paket silakan dibuka buku paketnya untuk persiapan. Nah, buku paketnya. Nah, makhluk hidup sendiri anak-anak sambil buka memiliki ciri-ciri. Salah satunya kemarin apa anak-anak ada yang sudah tahu di kelas 5? Ciri-ciri makhluk hidup 1. Apa saja kira-kira? Bernafas. Setuju bernafas? Setuju. Makhluk hidup pasti bernafas. Manusia bernafas? Bernafas. Kalau tidak bernafas bukan manusia, bukan makhluk hidup. Coba dicek Okta kira-kira bernafas enggak? Bernafas berarti Okta makhluk hidup. Anas dicek. Duh, Okta ambekan berarti Anas tidak makhluk hidup. Kalau bangku bernafas enggak? Kalau bernafas kita lari bersama-sama. Lari keluar ya. Kita lari. Lalu ciri yang kedua apa makhluk hidup? Bergerak. Pasti makhluk hidup bergerak. Betul? Manusia bergerak. Pasti bergerak. Tidur pun bergerak dah. Entah goyang-goyang. Nah itu ya. Pasti ada gerakan. Hewan juga bergerak. Bergerak. Ya tidak mungkin hewan diam saja. Tiba-tiba mati. Nah itu. Lalu tumbuhan bergerak enggak? Bergerak. Tapi tidak terlihat. Tidak ada. Tapi gerakannya tidak sama dengan manusia dan hewan. Goyang ini, goyang kanan, goyang kiri tidak sama, ya. Malam-malam melihat lewat sekolahan pohon mangganya bergoyang-goyang. Kira-kira sama bagaimana? Menunggu melihat goyangannya tumbuhan atau lari? Lari. Ya. Lalu yang ketiga, bernafas terus apa? Bergerak, lagi. Berkembang biak. Bagus sekali. Di sini nanti semua makhluk hidup pastinya juga akan berkembang biak. Setuju? Manusia bergerak enggak? Berkembang biak enggak? Contohnya apa? Bapak ibu kita punya siapa? Kita, ya tak? Pasti. Ya enggak? Bapak ibu dulu punyanya siapa? Kakek nenek. Siapa yang bisa menjelaskan arti berkembang biak itu apa? Proses ya. Tunjuk tangan. Apa berkembang biak? Silakan bebas. Tidak ada salah dan betul. Proses. Apa? Prosesnya akan berkembang biaknya. Apa? Oke, proses berkembang biaknya bagus. Apa berkembang biak itu apa? Diana. Proses pertumbuhan manusia, perkawinan. Boleh, Mak, betul ini. Ayo, apalagi? Ada, silakan. Apa Arina? Bagus. Proses pertumbuhan makhluk hidup ada? Yang lain? Pas? Cukup? Bagus sekali jawaban anak-anak. Hampir sempurna, saya tambahin ya. Proses pengembangbiakan itu adalah proses bertambah banyak meningkatnya itu. Ya, dari sedikit menjadi banyak. Ya kan? Itu namanya berkembang. Berkembang biak. Berkembang biak. Nah, itu prosesnya. Melalui perkali. Kalau hewan juga berkembang biak enggak? Iya. Ada ayam jago, ayam betina dikumpulkan, nanti kira-kira diopeni tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Itu yang dinamakan proses berkembang. Nah sekarang ganti tumbuhan. Berkembang biak ada? Bagaimana cara berkembang biaknya? Sama tidak dengan manusia dengan hewan? Tidak ya? Tidak sama. Nah di sini kita akan mempelajari. Nah di sini sebelum kita mempelajari anak-anak, di sini nanti anak-anak kegiatan pertama yaitu apa?
melakukan pembelajaran dengan menggunakan guru kecil. Ya. Di mana guru kecil itu saya petakan kemarin, saya pilih. Bukan berarti membedakan ya anak-anak. Setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda, tidak bisa disamakan. Pak Edi juga sama. Ketika sekolah dulu juga tidak sama dengan teman yang lain. Sama seperti hobi. Hobi kalian kira-kira satu kelas sama enggak? Tidak. Farel suka apa? Suka bola, olahraga. Kira-kira Angel suka bola? Tidak mungkin ya anak perempuan. Suka apa? Apa? Gamers. Oh gambar, maaf, gambar. Nah, tidak sama. Begitu pula Dini, kira-kira hobinya apa? Nari. Gofur sama enggak nari? Tidak. Gofur hobi apa? Oke, kita sepakati ya bahwa ini tidak sama. Semuanya punya kemampuan sendiri-sendiri. Baik, saya pilih berdasarkan kemampuan untuk memahami materi saja. Kalau di luar ya bisa berbeda. Oke, anak-anak? Oke. Nah, ini saya tentukan sudah ya. Email sebagai Erina sebagai ketua kelompok, ini dan Diana ketua kelompoknya. Terus siapa? Rahel dan Angel, Jaki dan Vicky. Baik, untuk memudahkan Pak Edi mengidentifikasi nama kalian ya kelompoknya, alangkah baiknya diberikan apa? Nama. Setuju tidak di nama? Setuju. Saya tunggu kira-kira waktu 30 menit, tentukan namanya sekarang. Syukur-syukur yang berhubungan dengan tumbuhan tema kita hari ini. Sudah. Yang sudah bisa tunjuk tangan. Ini kelompok tulip. Oke, bagus sekali. Kamboja. Lalu cempaka. Lalu yang ini melati. Oke, tepuk tangan di sana. Baik, nanti kalau Pak Edi panggil halo, baik bilangnya hai. Kalau Pak Edi bilang hai, halo anak-anak. Hai Pak Guru gitu saja. Halo anak-anak. Hai Pak Guru. Hai anak-anak. Halo Pak Guru. Ya. Baik, anak-anak, lebih afdolnya ya. Grupnya itu ditinggal lebih asik ya. Asik, oke? Dijar ya. Dijar sekalian. Waktu kira-kira 15 menit berikan dia kelompok Kamboja, tulip dan melati, lalu cempaka ya. Oke, 15 menit. Yang sudah tunjuk tangan kira-kira punya Diana. Apa kira-kira Diana kalau dipanggil kelompok tulip? Sorry ya, kita nggak panas. Oke. Tepuk tangan. Yang lain coba. Nah, kok kaget tadi ini? Oke. Mungkin kata saya bodoh amat itu coba kata-katanya diganti yang agak positif kira-kira ya. Bodoh, coba kita hilangkan ya. Kira-kira apa? Emang gue pikirin kira-kira kalau di pendek itu bagaimana ya? Silahkan, emangnya gue pikiran gitu. Coba ganti ya. Kalau yang ini ada, silahkan yang sudah. Siapa? Sudah apa? Bagaimana ya ini? Kalau Pak Edi panggil melati, bagaimana? Ini, ayo melati, bagaimana? Melati. Apa iya? No. Apa iya? Oke, melati. Apa iya? Tulip. Emang gue panas. Bagaimana? Melati, apa tulip? Emang gue panas. Oke, terus kalau cempaka? Oke. Saya ulangi. Melati. Apa iya? Cempaka. Tulip. Sorry ya, kita nggak panas. Kamboja. Biarin, emang gue pikirin. Cempaka. Oke, tepuk tangan. Baik, anak-anak, di sini Pak Edi ada kegiatan selanjutnya di mana anak-anak nanti
Silahkan, tentunya di sini tadi yang Pak disinggung semuanya punya hobi sendiri-sendiri ya. Oke, siap? Siap? Halo Farel. Halo Farel. Halo anak-anak. Hai anak-anak. Cempaka. Melati. Kamboja. Tulip. Oke, masih sadar. Nah, sini anak-anak, silakan kita akan langsung masuk ke kegiatan. Gimana anak-anak? Silakan, Pak Edi tanya. Kemarin kan sempat Pak Edi tanya-tanya ada yang suka belajar sekarang ini kan diferensiasi ya Cak ya. Tidak monoton seperti dulu. Jadi anak-anak bisa belajar sesuai dengan kesenangannya masing-masing. Digolongkan dengan 3 saat ini kan, yaitu apa? Auditory ya. Tanpa sadar Pak Edi ternyata itu juga seperti itu, ada bagian ini. Pertama apa? Auditory. Yang kedua itu visual. Ada yang ketiga kinesthetic. Apa arti dari ini Pak Edi jelaskan ya. Ternyata bahwa auditory itu cara belajar dengan sukanya belajar dengan menggunakan video maupun suara. Itu Pak Edi ternyata berarti masuk auditory. Enak ndak saya belajar kuwi nek TV-ne mati gak sida sinau. Senenge sinau nek ngomongane TV karo ngomongane TV. Ada ndak yang seperti itu? Ada, wis ngono. Kaya ngono kuwi. Oke. Sifat juga. Terus ada ndak yang belajarnya kalau ada suara TV atau berisik tidak bisa belajar? Ada. Oh iya, betul sekali. Bener ya. Ada ndak yang cara belajarnya itu gak betah maca buku, gak betah delok video, senenge jalan-jalan, delok pemandangan, delok materi-materi lingkungan sekitar. Ada enggak? Ada siapa? Oke, Rahel ini. Oh iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Tadi betul ya. Nah, di sini pada di sini anak-anak silakan nanti mengamati video yang ada di depan. Oke? Nanti silakan yang suka menonton video auditory berkumpul di meja sini. Oke? Siap? Siap ya. Lalu yang suka lihat buku, temu-temu nonton aku capek Pak, ada yang seperti itu. Silahkan membuka buku materinya. Di halaman berapa anak-anak? Di halaman 2. Oke, nanti bisa berkumpul yang visual bisa duduk di sebelah mana? Sini ya. Oke, siap. Nanti kalau kurang bangku bisa diambilkan. Oh, sini saja ya. Yang visual sini. Oke, kalau kurang bangku bisa di sini. Lalu yang ketiga, apakah tadi cara belajar dengan kinesthetic? Anak-anak silakan nanti kita kenalkan cara belajar. Silakan berkeliling materi-materi yang saya tempelkan. Enak gak saya dulu itu suka lihat gambar-gambar banner, gambar-gambar yang ada di jalan-jalan sambil keliling. Ada enggak yang di sini itu suka jalan-jalan? Ada atau? Nah, itu Pak digolongkan dengan kinesthetic. Bocah sing senengane dolan. Pak Edi termasuk bukan kinesthetiknya, Pak Edi gak pakai seneng dolan. Nah, Pak Edi berarti golongan mana kira-kira? Pak Edi seneng ngrungokne lagu, TV mekan. Nek TV dipakai nih Pak Edi wedi. Auditory. Bagus, sudah paham ya? Pak Edi kalau TV mati, Pak Edi wedi. Hubungi sinau jasa kalau TV mati, langsung tak tutup bukunya, aku melok turu wedi Pak Edi. Tapi nek TV mekan, oh ibu bapakku sih. Berarti aku sih sinau, sama aku nek gondol kucing. Bapak ibu kok gak ngerti. Oke, silakan berkelompok di sini. Nanti Pak Edi beri akses untuk mengakses video ini. Yang mana tujuan kita tadi belajarnya anak-anak, Pak Edi ingatkan, mohon maaf. Tujuan belajar kita hari ini adalah 1, mengidentifikasi ide pokok. Masih ingat ide pokok itu bisa kita peroleh dari mana? Awal paragraf atau akhir paragraf, ataupun bisa di tengah-tengah. Oke? Nah, di sini kita masih tahap belajar mengidentifikasi. Apa tempat mengidentifikasi itu? Mengidentifikasi itu kita bisa menentukan yang namanya apa? Menentukan pokok pikiran atau ide pokok. Yang kedua, anak-anak nanti bisa membuat secara mandiri paragraf sendiri, ya, hasil rangkuman dari ide pokok. Yang ketiga, anak-anak nanti bisa menganalisis. Menganalisis itu apa dah? Jeber nih. Menganalisis itu apa dah?
menjelaskan bagian-bagian dari bunga, di mana tadi bunga itu hubungannya salah satu ciri dari makhluk hidup yang namanya berkembang biak. Jadi yang namanya berkembang biak itu adalah bertemunya alat kelamin betina, jantan kalau tumbuhan jantan dan betina kalau tumbuhan jantan dan betina, tidak laki-laki dan perempuan. Itu untuk manusia. Kalau manusia jangan jantan dan betina ya. Berkembang biaknya manusia adalah bertemunya jantan dan betina. Itu untuk siapa? Hewan dan tumbuh. Jadi kalau hewan tumbuhan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke, lebih paham belum Pak? Kalau laki-laki, kalau dalam manusia alat kelamin jantan dan betina itu ada sendiri, ada namanya. Jadi tahu namanya sendiri? Tahu. Yang perempuan tahu namanya sendiri? Tahu. Tentunya sudah tahu sendiri-sendiri ya. Berkat mungkin kalau tidak tahu bisa tanya ke orang tua. Nah, pasti memiliki nama, begitu pula yang namanya tumbuhan. Tumbuhan ini Pak diberikan masukan alat kelamin pada tumbuhan itu terdapat di mana? Di mana? Nah, maka dari itu anak-anak silakan nanti diamati video gambar itu sudah tadi dijelaskan. Kalian jalan-jalan di sekitar sini sampai tekan Trenggalek sana ya, atau sampai tekan Nganjuk. Sini maksudnya bukan Nganjuk sini. Ini di Trenggalek, ini di Nganjuknya ya. Diamati. Dicatat poin-poin pentingnya. Yang bagian atas saja dulu. Kita mengenal yang namanya paragraf. Kalian catat kira-kira ide pokoknya yang mana. Bawa buku catatan kecil ya. Atau boleh mengambil ini tadi buku catatan kecil dulu ya. Oke siap, biar lebih cepat silakan bagi sendiri dengan anggota kelompoknya. Awakmu ini, kamu mulai ide pokok yang ini gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Siap belajarnya? Waktu 15 detik silakan bentuk grup untuk sesuai tadi hobinya, sesuai cara belajarnya. Visual, kinestetik silakan jalan-jalan di situ. Yang video silakan jalan-jalan di sini nonton. Yang jadi operator siapa silakan di sini. Catat poin-poin penting yang ada di sini. Tolong operatornya siapa? Jadi boleh, Sipa boleh. Siapa? Operatornya sini. Sipa. Nah, ini sih tolong nanti diputar tapi berhentinya sampai angka 3 menit 54 detik. Oke? Jangan lebih dari itu ya. Oke. 3 menit lebih. Oke anak-anak yang kinestetik anak-anak yang suka jalan-jalan, suka nggak jalan-jalan? Oke. Halo anak-anak. Hai anak-anak. Halo Pak Guru. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Silakan siap-siap mencatat poin-poin penting. Yang atas boleh melihat yang situ, kalau tidak cukup bisa sebagian ke kota Nganjuk. Silakan di kota Trenggalek sini atau Tulungagung yang ke kota Nganjuk sini. Kalau tidak cukup ya, catat poin-poin penting. Waktunya 5 menit. Yang ini silakan untuk visual dibaca poin-poinnya. Silakan dicatat ide pokoknya. Materi pelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Yang baik-baik ya. Di sini tergambar Sendiri-sendiri, silakan tentukan ya. Sebagai manfaat bagi kehidupan manusia. Tentukan ide pokoknya. Tadi biasanya terletak di bawah. Apa saja sih manfaat bagi kehidupan? Sambil Pak Edi mengamati kalian ya untuk proses penilaian. Manfaat bagi kehidupan, di antaranya adalah sebagai sumber makanan dan energi, sebagai sumber vitamin untuk kesehatan. Selain itu, tumbuhan juga sebagai sumber oksigen untuk bernafas. Selanjutnya, sebagai penyihir tanah yang membentuk sentra
baik-baik. Gimana? Boleh. Silakan. Ya, silakan catat saya sendiri. Cara minimal bisa mencatat, anak-anak saya batasi mencatat ide pokok 1 paragraf saja, bebas. Anak-anak mencatat paragraf 2 saja boleh, masing-masing 1 anak loh ya, boleh bebas. Paragraf 1-nya iya, paragraf 1-nya iya, silakan. Baik, halo anak-anak. Hai Pak Guru. Hai anak-anak. Halo Pak Guru. Halo anak-anak sekalian. Ini perhatikan Pak Edi dulu ya. Ada pertanyaan. Ini bagus sekali. Pak, ditulis semua atau tidak? Untuk belajar silahkan catat ide pokoknya. Boleh bebas. Pak, saya mau mencatat ide pokok 1 saja. Boleh. Ya. Silahkan catat ide pokok. Saya tentukan paragraf pertama saja. Oke? Siap? Paragraf 1 saja. Semua